channel Dukun Putih. Seorang anak muda nge-live tengah malam. Malah ide. Artis Jakarta, cewek ibu kota ikutan join nyambung di tengah live itu. Tapi siapa sangka, nenek si artis itu ternyata seorang iblis yang jahat. Netizen dan artis Jakarta langsung panas. Banyak yang ngamuk. Mereka bilang, si Dukun Putih cuma mau nebeng viral doang. Demi terkenal, segala kebohongan pun dijabani. Tetapi sebenarnya nenek yang dibahas di sini itu bukanlah nenek biasa, melainkan nenek yang ketempelan iblis jahat. Jadi casingnya aja yang cuma nenek. Di hari ke-7, iblis itu bakal menghabisi seluruh keluarga pemilik tubuh asli itu. Dan hari ini adalah tepat di hari ke-7. Sekarang, mari kita mulai. Aku nge-live buat doa berkah, tapi malah ketemu iblis. Sekarang Dukun aja udah mulai nge-live ya. Iya, tapi serius nih, Dukun muda itu live tengah malam. Tapi nggak taunya malah ada artis dari Jakarta yang join ke live streamingnya. Sayangnya, nenek si artis itu sosok yang menyeramkan. Dan ternyata iblis. Beneran nih? Hah? Beneran. Follow kita ya, bareng-bareng kita bakal bongkar kebenaran di balik live yang ketemu iblis itu. Nama gue Erwin. Gue seorang dukun putih yang baru aja selesai dari pelatihan. Selain itu, gue juga part-time jadi streamer channel Doa Berkah yang lumayan dikenal di dunia live stream. Kalau lagi senggang, biasanya gue buka sesi live. Tujuannya buat ngebantu orang berdoa minta berkah, ngusir kesialan, sekalian cari nafkah. Hari itu, gue live seperti biasanya. Baru aja mulai siaran, tiba-tiba di layar tuh muncul wajah yang familiar banget. Gak lama, kolom komentar gue langsung meledak. Oh my god, itu bukannya Nabila ya? Si artis top Jakarta? Aduh, Nabila tuh cantiknya kebangetan sih. Bener-bener perfect abis. Gak salah lagi nih, orang itu julukin dia Dewi. Gila, itu beneran Nabila dong. Host channel ini hoki banget, sumpah. Nabila anak tunggal dari keluarga konglomerat di Jakarta. Berparah cantik, pembawaan apa adanya. Sampai kadang suka ngomong terlalu belak-belakan dan udah. Hanya orang yang tersinggung sama omongan tajamnya. Tapi pendukung Nabila banyak, dari kalangan netizen sampai fans. Dan bahkan dia dinobatkan sebagai angin segar di dunia entertainment. Ya, siapa sih yang gak bakal ngefans sama seleb yang cakep, kaya, dan berani bicara jujur di depan publik. Wah, malam ini hoki banget gue. Seleb papan atas nih, nonton gue nge-live. Tapi kayak di video call private artis. Jangan senang dulu. Biasanya tuh yang viral itu nggak cuma rame, tapi belibet masalahnya. Nabila lihat gue di layar live screen-nya, lalu mengurutkan alis dan komentar. Setelah ngetik komentar seperti itu, Nabila klik link di pojok kiri bawah layar. Link untuk permintaan jasa, doa, minta berkah. Harganya 1 juta. Nabila tersenyum sinis. Terus membalikkan bola matanya sampai hampir keluar. Terjual 358 kali, ulasan 358 kali, tingkat kepuasan 100%. Nabila ikutan ngetik di kolom komentar loh. Aduh, Dek, kakak kasih saran ya, kalau mau nge-fake order, bikinnya agak meyakinkan dikit dong. Kan gak semua orang ya yang beli barang langsung kasih ulasan gitu. Gara-gara Nabila join live streaming, ribuan fansnya langsung ikutan nyerbu. Hanya dalam hitungan detik, jumlah penonton live langsung meroket. Ada penonton yang ngetik komentar. Ngakak gua. Abis ngegas di dunia hiburan yang penuh kepalsuan, sekarang mau ngegas di dunia para influencer juga nih. Dan ada lagi yang berkomentar, gue mulai muak banget sama host cowok ini. Emang sih ganteng, tapi kenapa harus bikin gimmick aneh? Doa-doa segala, kayak ngeremehin IQ penonton aja. Ada lagi yang menimpali, iya bener banget tuh, rating 100% tuh siapa yang mau percaya sih? Minimal bikin 99% biar kelihatan realistis dikit lah. Bang, otak gimana sih? Kolom komentar mulai kayak perang dunia. Kebanyakan sih nyerang gua. Kadang ada beberapa fans gua yang coba belain gua, tapi suara fansnya tenggelam. Hilang di telan lautan komentar haters. Tapi menurut gua, dia nggak kelihatan kayak penipu deh. Gua ikutin setiap kali channelnya live.
Penonton yang beli jasanya secara online langsung dibantu deteksi kendala dan masalah pembeli itu apa. Itu nggak sembarangan loh. Dia itu pro, bro. Wah, lu pasti buzzer dia ya? Semua live streaming dia lu tonton tanpa satupun yang kelewat. Gila, lu nganggur banget apa gimana? Kolom live chatnya bikin kepala gue kerasa pusing. Sementara Nabila masih aja pantengin layar sambil pasang muka nyindir, ngeremehin gitu. Dia nggak klik-klik, nggak respon apa-apa. Lama-lama, gue juga mulai kehilangan sabaran. By the way, kakak mau klik link atau enggak sih? Kalau enggak, biar gue skip aja. Masih banyak yang ngantri nungguin bantuan gue. Kenapa? Lu mau kabur ya? Takut ketahuan bohong nih. Nabila langsung klik link dengan gercep, lalu mengambil sebilah keris di meja sampingnya dan menunjukkannya di depan layar. Dia bilang, sini, coba lu lihat baik-baik. Keris ini gimana menurut lo? Kira-kira udah pernah nyambut berapa nyawa? Gue nyenggol dikit kacamata di batang hidung. Lalu melihat layar dari lebih dekat. Erwin berkata, itu keris kuno dari Jawa. Kelasnya tinggi banget. Paling nggak peninggalan zaman Panglima atau Jenderal dulu. Biasanya keris kayak gini tuh nyimpen aura yang berat. Bisa jadi bekas perang, darah, dan kutukan. Kalau itu barang asli, berarti lo lagi megang benda yang langka banget. Gue sengaja berhenti sebentar, biar suasananya makin kerasa. Terus Erwin bilang, kalau keris lo itu asli, nilainya bisa lebih dari 300 juta. Tapi sayangnya, itu barang replika. Begitu gue ngomong gitu, kolom komentar langsung menyala panas. Ya nggak mungkin lah, Kuningan Group itu masuk top 10 orang tajir di Indonesia. Masa koleksi holang kaya barang replika sih? Gak mungkin lah. Iya nih, awal-awal ngomong gue kira dia emang pinter. Ujung-ujungnya ketahuan deh belangnya. Palingan cuma ngerti dikit soal perdukunan, terus sok-sokan live. Tipu-tipu doang. Mungkin udah banyak korban juga sebelumnya ini. Semua penonton langsung geram, emosi meledak. Tapi Nabila cuma nyandar santai di kursinya. Sudut bibirnya naik sedikit dan senyum miring. Sambil bilang gue pakai barang replika. Lu ngelawak dul. Yang jelas tebakan lo itu salah. Ini asli dibeli sama bokap gue dari balai lelang Singapura. Lo tipu-tipu. 500 JT bro, 500 JT. Gue cuman geleng-geleng kepala. Terus Erwin bilang, gak mungkin. Mata gue gak pernah salah. Kalau kerisnya ada energi jahat atau pernah jadi alat buat membunuh orang, gue pasti bisa ngerasain. Nabila sengaja buka mata gede-gede melototin si dukun dan bilang, oh wow, udah gede ya dia. Jadi jago buat ngomong gede juga. Kalau mau ngibul minimal bikin konsep dulu lah bro. Lo gak tahan banget ya sama orang yang modal omong kosong buat nipu. Gue gak bohong. Sejak kecil penglihatan gue udah di atas rata-rata. Bakat alami memang beda. Kakek gue selalu bilang, gue terlahir buat ini. Memang udah jalannya. Di mata orang lain mungkin sekitarnya normal-normal aja. Tapi di mata gue semuanya beda. Gue bisa lihat hantu. Bahkan lewat mata ini, gue bisa lihat roh jahat atau hal-hal yang berhubungan sama kematian. Gue ngejelasin dengan sabar. Zaman dulu, proses pembuatan keris itu nggak mudah. Panas yang membentuk keris itu susah dikontrol. Keris paling mahal sekalipun pasti ada cacatnya. Tapi keris kakak ini, permukaannya terlalu mulus. Dengan sekali lihat aja, udah kelihatan kalau itu hasil teknologi modern. Harganya paling mahal, paling cuma 500 ribuan lah. Mungkin bokap kakak udah ngumpetin barang yang asli di tempat lain, Kak. Coba aja langsung tanya ke beliau. Keluarga gue gak kekurangan duit, bro. Jadi, apa tujuannya bokap gue beli keris palsu? Terus dipajang di ruang kerjanya? Kurang kerjaan apa? Oke ya, gue telepon bokap gue sekarang. Kalau dia bilang ini asli, lo langsung copot link itu. Dan jangan pernah coba untuk pura-pura jadi dukun buat tipu orang lagi. Paham? Nabila ambil handphone satunya lagi dari dalam tasnya dan nelfon bokapnya. Telepon langsung terhubung, tapi nggak terjawab. Komentar live chat mulai rame lagi tuh. Gue baca berita, katanya bokap Nabila lagi di luar negeri. Buat bahas soal akuisisi dengan grup S dan K. Jadi wajar aja kalau telepon itu nggak terjawab. Kasian ya bokap Nabila. Lagi duduk santai di rumah, tiba-tiba telinganya gatel gitu. Lagi bahas akuisisi miliaran, malah difitnah koleksi replika keris kuno seharga 500 ribu.
Gue rasa yang dibilang si host ini kemungkinan ada benar juga. Bokap Nabila dari dulu terkenal orangnya sederhana banget. Penjelasan si host dan cara dia nge-review Kris ini juga cukup profesional. Bisa jadi ini memang cuma replika. Nabila yang tadinya semangat pengen ngebuktiin kalau gue palsu, sekarang malah sewot. Karena teleponnya nggak terjawab dan ada beberapa komentar live chat yang mulai ngedukung gue. Nabila automanyun. Dia gercep ngeklik link berikutnya. Terus melirik sekeliling ruangan. Nabila bilang, "Oke, urusan Kris ini kita skip dulu. Sekarang gue mau minta nenek gue tunjukin ke kalian hadiah yang gue siapin buat ulta bokap gue. Namanya Manda. Pedang perang suku Dayak bisa dilihat di layar HP gue." Lalu gak lama kemudian, langsung muncul Mandau Dayak yang super elegan di layar handphone. Tapi pandangan gue entah kenapa ketarik sama tangan yang memegang pedang itu. Tangan yang kurus, keriput, gue langsung pucat. Dan shock. Terus gue tanya, kutukan kulit ribuan tahun? Kolom komentar live chat langsung meledak. Buset, hobi orang kaya emang suka aneh ya. Bisa-bisanya koleksi kulit ribuan tahun. Kulit ribuan tahun itu apaan ya? Kayak mumi gitu ya? Kayaknya si host ini salah tangkep deh. Nabila itu minta dia liatin pedang perang suku Dayak yang dipegang neneknya. Kenapa dia malah ngebahas kulit ribuan tahun? Nabila langsung ngeblank sebentar, terus seketika connect lagi. Dia langsung ketawa ngakak sambil nepok-nepok meja. Dengan ekspresif yang tinggi dia bilang, Erwin, lucu banget deh lo. Gue sampai ngakak lo. Gue minta lo liatin pedang, kenapa lo malah fokus ke tangan? Serius nih, lo beneran ngira diri lo tuh beneran dukun? Iya? Kocak. Nabila gak jaim lagi depan kamera. Dia tertawa terjungkal-jungkal, seluruh tubuhnya gemetar saking lucunya. Kalau gue jadi Nabila ya, gue juga udah bakal ngakak sih, kocak. Tapi bentar, neneknya beneran kulit ribuan tahun, maksudnya gimana? Entah, tapi ini mungkin bisa jadi beneran loh. Serius, gak masuk akal sih ini. Sambil narik tangan di layar tadi, di depan kamera, dia bilang ke neneknya, "Nek, say hi dong sama semua orang di live ini." Wajah seorang nenek tua sempat terlihat sekilas di kamera. Nenek Nabila langsung memukul ringan dengan rasa yang kesal. "Udah malam loh, Dok. Cepet tidur, jangan main HP lagi. Yuk, tidur sana." Kolom komentar live chat langsung chaos. Barisan chat bergulir nonstop. Ampun, gue cekikikan geli sendiri. Nyokap gue sampai kirain gue kerasukan. Kayaknya ini blunder paling parah sepanjang sejarah perdukunan deh. Masa tangan nenek orang dikira kulit ribuan tahun? Aduh, keterlaluan banget sih ini. Dulu gue sempat percaya sama si host ini loh. Sekarang, ketampar kenyataan. Ternyata begini. Host ini masih gak niat off live channel ini ya. Mental baja banget. Nabila merasa bangga, kedua tangannya menepuk meja di depannya. Mending lo balikin semua duit yang lo tipu sebelumnya, terus hapus akun live streaming lo. Maka masalah ini kita anggap selesai. Stop nipu orang, ngerti nggak? Gue cuma geleng-geleng kepala. Tatap wajah Nabila dengan pandangan dingin dan bilang, kulit ribuan tahun biasanya berganti kulit 7 hari. Dan setelah 7 hari, minimal akan membunuh 7 orang berturut-turut. Kalau dari garis abu di kuku dia, gue tebak. Hari ini udah hari terakhir. Mending lo segera lari, keluar dari sana sekarang juga. Asli, gue ngakak setengah mati. Si host ini muka tembok. Udah bikin blunder segede ini, masih aja so serius ngomongnya. Ngawur lagi di sini. Jelas-jelas channel ini tuh doa minta berkah. Kok bisa-bisanya nyerempet ke cerita kulit ribuan tahun? Gue dengerin malah udah kejadi zombie. Host ini bisa ngusir setan gak ya? Pembohong kesetanan. Minggir sana. Sekarang streamingnya aja lagi hot. Mana mungkin dia rela nge-off. Manusia tuh ya, demi terkenal apapun akan dilakukan. Jangan aneh-aneh aja, dia mau dibuat-buat. Komentar live chat di layar nge-spam. Semua pada nyinyirin gue. Nabila ketawa sampai mules. Sesi doa-doanya udah gak bisa dilanjutin lagi nih. Encer banget otaknya langsung ganti channel jadi penangkap hantu. Ngarang aja terus. Coba, lanjutin dong. Kulit ribuan tahun itu sebenarnya apaan, boy? Gua gak lagi bercanda ya. Ekspresi wajah gua serius, Pol. Nenek di layar Nabila udah keluar dari ruang kerja bokapnya. Cara jalannya agak kaku. Tebakan gua paling lama 3 jam lagi sebelum dia benar-benar berubah. Gua tarik nafas dalam.
Lalu ketok meja dengan sekuat tenaga gue 2-3 kali. Terus Erwin bilang, Nabila, dengerin gue baik-baik ya. Setelah si nenek itu berganti kulit, hal pertama yang bakal dilakuin adalah memangsa darah sama daging keluarganya almarhum. Setidaknya bakal memangsa 7 orang berturut-turut. Sekarang mumpung masih ada waktu, segera ajak semua anggota keluarga pergi dari rumah. Cari tempat yang ramai, dan di tempat ramai ada banyak energi kehidupan. Itu bisa membantu kalian. Abis itu jangan lupa, cari dukun yang hebat. Hanya orang seperti itu yang mungkin bisa nyelamatin kalian. Nabila mulai tepuk tangan di depan kamera. Erwin, sayang banget deh kalau perusahaan penipu nggak memperkerjakan lo. Selanjutnya, lo mau ngaku-ngaku kalau lo itu dukun hebat kan? Yang bisa nyelamatin gue gitu maksudnya? Apa karena gue bayar 1 juta dan lo rasa kurang gitu? Mau garap yang lebih gede nih? Sebelum Nabila sempat menyelesaikan omongannya, langsung gue potong. Lalu gue sambung dengan tegas. Kamu salah. Gue nggak bisa ngejamin nyawa lu. Gue cuma dukun yang baru lulus. Guruku adalah kakekku sendiri. Beliau juga hanya seorang dukun biasa. Dulu kakek pernah cerita banyak tentang pengalaman nangkep hantu. Salah satu yang paling berbahaya yaitu sewaktu beliau ketemu dengan kulit ribuan tahun. Kulit ribuan tahun itu salah satu dari jenis zombie. Dari namanya aja udah jelas. Cuma kulit, nggak ada organ dalamnya. Zombie ini nggak akan busuk dan nggak bakal hancur. Tapi wajib tiap tahun berganti kulit. Waktunya berganti kulit, dia akan ngelukain kulit manusia itu terlebih dahulu. Lalu masuk lewat luka tadi. Perlahan-lahan memisahkan semua kulit dari daging manusianya. Sekarang nenek lu kelihatan normal. Tapi sebenarnya, 7 hari yang lalu nenek lu udah mati. Selama 7 hari, zombie lah yang hidup di dalam tubuh nenek. Berperan sebagai layaknya nenek yang lu kenal. Begitu selesai nyerap jaringan kulit manusia, dia bakal lepas dari tubuh inangnya. Kondisi kematiannya sangat mengenaskan. Setelah aku selesai ngejelasin, penonton yang ngikutin live semua langsung terdiam. Hening, nge-freeze seketika. Dialog komentar yang lain menimpali. Anjir, gue merinding. Kedengarannya kayak beneran ya, horor banget. Iya nih, jijai banget gak sih? Si host kayaknya psikopat deh. Orang normal mana mungkin ngarang cerita kayak gini. Keterlaluan banget ya demi cari sensasi, malah mengutuki nenek orang. Setelah Nabila ngeh sama omongan Erwin, jelas aja dia langsung meledak ngamuk. Heh, lo tuh siapa sih? Berani-beraninya ngutuk nenek gue. Tunggu aja nanti ya, gue bakal bongkar abis identitas lo. Enak aja, urusan kita belum selesai. Gak usah repot nyari identitas gue. Nanti juga gue kasih tahu siapa gue sebenarnya. Kalau lu nggak percaya sama omongan gue, coba cek tangan nenek lo sekarang. Zombie yang ganti kulit, proses terakhirnya akan mengganti kuku jari. Di pangkal kuku bakal ada segaris abu-abu tipis. Jadi, lo sebenarnya memang gak lagi bercanda, ya kan? Gue nggak bercanda lo. Lu juga sayang kan? Ya, mau gimana lah. Mau gimana percaya, informasi ini gila banget sih. Bagaimana mungkin ada hal serem ini di dunia, bro? Pusing gue. Mungkin karena ekspresi gue terlalu serius. Terus nada gue juga terlalu tegas. Bikin semua orang langsung nge-freeze. Membayangkan cerita gue. Komentar live chat di layar jadi hening beberapa detik. Lalu ada yang ngirimin screenshotan. Tadi waktu lagi live, aku sempat screenshot. Awalnya pengen share ke teman-teman buat ngajak ikut nonton live ini. Gue coba cek lagi screenshot tadi. Astaga, kayaknya beneran ada garis abu-abu yang dibilang host tadi loh. Beneran sih ini. Di screenshotnya kelihatan jelas. Di pangkal kuku jari nenek jelas ada segaris abu-abu. OMG, jangan-jangan yang dibilang si host ini beneran guys. Flow komentar live chat langsung berubah. Sekarang, sebagian besar komentar mulai percaya sama omongan gue. Tapi masih banyak juga yang masih skeptis. Parah, mitos dan gosip, semua hal dipercaya. Tapi nggak percaya ilmu pengetahuan. Udah deh, jangan lebay. Jadi kalian lebih percaya nenek Nabila itu zombie daripada percaya aku ini Tuhan? Ya gue percaya lah sama lo. Karena gue sama bro. Nabila juga ikutan ketawa dengan ekspresi yang skeptis. Satu kuku kayak gini bisa ngebuktiin apa sih? Kondisi kesehatan nenek gue emang lagi drop. Kalau kukunya ada garis abu-abu terus kenapa? Cerita kayak gini sih siapa aja bisa ngarang lah. Nabila sekilas ngelirik angka viewers di pojok kanan atas. Sekarang ada jutaan orang yang sedang ikutan nonton live. Dia langsung nyeletuk. Oh, ternyata gitu. Jadi lu sengaja ya mempermainkan gue di sini demi viewers doang.
ya kan? Gue menggelengkan kepala sambil menghela nafas panjang. Ekspresi sedih tapi serius. Gue gak peduli sih sama viewers atau popularitas. Gue cuma pengen nyelamatin hidup lo. Nenek lo itu udah mati selama 7 hari. Meski tubuhnya itu masih tertutup kulit seperti normalnya manusia, tapi aroma kematian samar tetap kecium sebenarnya. Tapi disamarkan dengan parfum. Belakangan ini nenek lo tiba-tiba jadi rajin pakai parfum gak? Nabila dengan wajah yang langsung berubah, seolah menemukan secercah harapan di tengah keputusasaan. Tuh kan, kebongkar lagi deh. Nenek gue itu bukan penyuka parfum, tapi dia tuh selalu nyalain cendana yang harum. Nenek, gerbuk! Ekspresi Nabila langsung berubah, senyumnya hilang, nafasnya tercekat dan menelan ludah. Sejak pulang dari kampung, tiap hari nenek gue memang sakit kepala. Dia cuma bisa tidur kalau mencium bau cendana. Ya ampun, kayaknya ngomongin beneran deh. Emang beneran yang gue bilang ke Nabila? Kenapa lu masih gak percaya juga sih? Gue langsung paham di sini. Gue coba pastiin lagi dan bertanya. Dari kampung? Kampung nenek di mana? Ke kampung tuh 7 hari yang lalu bukan? Komentar live chat di layar kembali bergulir dengan cepat. Isinya, minggu lalu, Nabila sekeluarga pulang ke kampung halaman mereka, terus nyumbang 500 juta ke panti setempat. Bukannya berita ini udah heboh? Iya betul, tinggal cari di internet aja, pasti nemu tuh beritanya. Jangan-jangan si host sudah googling berita itu, terus ngarang skenario penipuan ini, ya nggak? Kayaknya bukan nipu deh. Lah, itu bau cendana, gimana sih host bisa tahu? Coba lu jelasin bang. Nabila membaca komentar. Mukanya yang dari malu karena hampir percaya omongan host berubah menjadi marah. Nabila merasa dingin dan matanya melotot ke arah host itu lalu bilang, jadi semua ini ternyata udah lo rencanain dari awal. Lalu Erwin emosi. Ngerancang pala lu. Gue pun mulai panas. Meskipun berhadapan dengan cewek cakep Bak Dewi, tapi waktu itu gue benar-benar marah. Gue ke Nabila tuh udah pasang tatapan kayak ke orang tolol, tau gak sih? Terus gue bilang, hari ini bukannya lo yang remote mulai join ke live gue ya? Karena Nabila, gue kasih kesempatan terakhir. Nyawa keluarga lo ada di tangan lo. Orang yang udah mati, pupil matanya tuh bakal melebar dan gak bereaksi terhadap cahaya. Sekarang, coba deh, lo ambil senter, langsung terawang mata nenek lo. Lihat sendiri reaksinya. Aih, kok makin serem aja sih? Yang lo ngomongin itu beneran gak sih? Lo sampai marah-marah. Komentar live chat juga di layar udah pada maki-maki tuh. Soalnya Nabila juga ikutan maki-maki gue. Hmm. Ya, gue mau sesantai apapun, sabaran gue juga ada batasnya kan? Jadi nenek Nabila beneran jadi zombie gitu? Lo udah nanya berapa kali sih? Coba dihitung deh. Oke, gue nggak akan jawab lagi. Di video berikutnya, lo bakal tahu sendiri jawabannya.